Deterministik adalah teori yang belajar yang berlandaskan pada psikologi manusia yang bertujuan untuk memanusiakan manusia. Tujuannya, teori ini menekankan pada perkembangan positif manusia, yaitu kemampuan dan menemukan pengembangan potensi diri. Deterministik ini memiliki beberapa ciri dan prinsip, di antaranya: 1. Proses belajar lebih penting dari hasil belajar. Jadi kita harus melalui proses-proses belajar untuk mencapai sebuah pelajaran yang baik. Yang kedua, belajar harus melibatkan sisi intelektual dan emosional. Yang ketiga, siswa harus memilih apa yang ingin dipelajari. Jadi, kita sebagai siswa, kita harus menentukan apa yang kita harus pelajari. Jika tidak, kita akan terhambat atau kita tidak memahami pelajaran tersebut karena kita tidak ingin dengan mendengarkan pelajaran itu, atau dengan kata lain kita tidak menyukai pelajaran itu. Jadi kita sebagai siswa harus berani untuk memilih pelajaran apa yang harus kita pelajari. Yang keempat, pendidikan humanistik percaya bahwa nilai tidak relevan dan hanya evaluasi diri yang bermakna. Yang kelima, pendidikan berperan sebagai fasilitas yang membantu siswa menemukan sistem belajarnya sendiri. Jadi, pendidikan sangatlah berpengaruh untuk kita agar kita bisa memahami apa saja yang kita pelajari. Jadi, teori ini bermakna untuk kita, berpengaruh untuk kita agar kita bisa memahami suatu konsep pendidikan. Apa itu pendidikan untuk kita? Teori humanistik ini muncul sebagai bentuk perlawanan terhadap teori sebelumnya. Jadi sebelum ada teori humanistik, ada beberapa teori yang sudah ada, tetapi karena teori humanistik ini sangat berpengaruh dalam dunia pendidikan. Jadi, teori humanistik ini bertujuan untuk pelajar dianggap berhasil jika si pelajar memahami lingkungan dirinya sendiri. Siswa dalam berproses belajarnya harus berusaha agar mencapai aktualitas diri dengan sebaik-baiknya. Maka kita sebagai siswa, kita harus mampu dalam memahami sebuah pelajaran. Kita diberi motivasi untuk memahami sebuah pelajaran atau motivasi dari luar maupun diri sendiri
untuk memahami apa itu pelajaran. Humanistik merupakan aliran dalam dunia psikologi yang muncul pada tahun 90-an dengan mengaku pada psikologis seseorang. Humanistik memandang kita sebagai manusia dalam makhluk yang memiliki sifat tertentu pada masing-masing individu. Jadi, teori humanistik ini memandang bahwa kita manusia ini memiliki sifat tertentu yang terletak pada masing-masing individu. Jadi, humanistik ini mempelajari tentang ilmu psikologi yang ada di setiap individu. Karena itu, teori humanistik ini memiliki tujuan agar manusia dapat mengenal dirinya sendiri dengan potensi yang ada di dirinya. Jadi humanistik ini mengajarkan kita agar kita lebih mengenal diri kita sendiri, karena setiap individu memiliki sifat yang berbeda dan setiap individu memiliki karakter yang berbeda. Dengan berbeda untuk bisa mengembangkannya. Manfaat teori belajar humanistik. 1. Mampu mengubah sikap dan perilaku lebih baik. Jadi artinya humanistik ini mengajarkan kita untuk dari yang tidak baik menjadi lebih baik. Yang kedua, membiasakan diri untuk bersikap demokratis. Hal ini mengajarkan kita untuk saling berdemokratis satu sama lain, artinya bertoleransi dengan satu sama yang lain. Yang ketiga, meningkatkan keinginan diri untuk belajar. Jadi kita harus memiliki motivasi dari luar maupun dorongan dari keluarga untuk belajar. Kita harus ada motivasi tertentu untuk kita lebih giat belajar. Konsep dasar yang wajib dijadikan aliran pada teori belajar humanistik adalah mencapai kesuksesan diri sendiri. Dalam proses, seseorang harus mempunyai motivasi diri sendiri dari keluarga serta mengatasi cara belajar humanistik. Ya, jadi seperti yang tadi saya sudah katakan, kalau kita mau memiliki giat belajar, harus ada motivasi tertentu dalam diri kita sendiri agar kita bisa mencapai sebuah kesuksesan berawal dari motivasi kecil seperti belajar dan menemukan hasil yang baik. Jadi teori humanistik ini mengajarkan kita agar kita menemukan jati diri kita sendiri, potensi-potensi yang kita miliki dalam diri kita sendiri. Humanistik ini juga